Bu Maya, kita mulai. Jadi waktu Ibu nanti akan menyampaikan kebijakan Ibu, kebijakan tentang program Diklat e-learning sesuai dengan jadi acuan kita, karena acuan kita untuk pelaksanaan Diklat ini adalah LAN. Sebelum Bu Maya nanti menyampaikan atau sharing ilmu pengetahuan maupun pengalaman, saya membacakan sedikit atau menceritakan sedikit kurikulum dari Bu Maya. Bu Maya lahir tanggal 9 September tahun 1964, kemudian tinggal di Tangerang Selatan ya Bu. Yep. Kemudian pendidikan Bu Maya S1 di UI ditempuh dalam waktu 3 tahun. Kemudian melanjutkan diploma Invis Marketing di UK. Kemudian tahun 2003 sampai 2004 juga melanjutkan kuliah lagi ke Prancis. Jadi Bu Maya itu juga bisa dan paham dengan bahasa Prancis dan juga jago bahasa Inggris. Kemudian pengalaman beliau sebenarnya sebelum di LAN, beliau adalah Bu Maya ternyata juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, pada awal-awal di kelautan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ternyata Bu Maya itu juga pernah mengelola perpustakaan. Jadi sebenarnya dunia perpustakaan bagi Bu Maya itu sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Jadi kayaknya ini Bu Maya kembali lagi ke dunia awalnya, dunia perpustakaan ya Bu Maya ya. Iya Bu Anjar. Mudah-mudahan nanti karena Bu Maya juga pernah mengalami bagaimana merasakan dunia perpustakaan, jadi mudah-mudahan bisa enak kita nanti berbagi pengalamannya. Kemudian Bu Maya, peserta untuk Lokakarya ini ternyata juga bukan hanya dari Pusdiklat saja, ada pengajar yang dari luar. Bu Yoyo Heraya. Dia ngasih map itu Bu Yoyo. Iya, Bu Yoyo. Jadi ada beberapa pengajar ini memang yang sering kita libatkan dalam kegiatan Diklat di Perpustakaan Masyarakat. Oke, untuk mempersingkat waktu dan memberi kesempatan Bu Maya untuk menyampaikan paparannya, kami persilakan Bu Maya. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu Anjar, Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saya karena bisa tersambung dengan Bu Anjar yang ternyata suaminya ini adalah juga teman baik kami, Pak Diki. Jadi saya bersyukur pada Allah pagi ini mempunyai teman yang ternyata juga mungkin sudah pernah ketemu. Nah, sebagai perkenalan barangkali Bapak Ibu sekalian, teman-teman Widya Iswara dan juga pustakawan, saya ingin membacakan sebuah pantun ya Bu, Pak. Boleh ya? Membaca buku di perpustakaan menambah ilmu dan pengetahuan. Sungguh mulia profesi pustakawan, gemar membaca selalu ditingkatkan. Mantap. Satu lagi boleh ya Bu, Pak? Membuai mimpi di senja hari, melihat api nyalakan lampu. Manfaatkan teknologi e-learning ini agar kita bisa mendapat ilmu. Luar biasa Ibu. Itulah pantun perkenalan kami Bapak Ibu sekalian. Ya, saya Ismayanti, seperti tadi sudah disampaikan Bu Anjar, sehari-hari dapat amanah tugas sebagai Kapus Datin di Lembaga Administrasi Negara. Pengalaman kami bekerja sebelumnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pernah membawahi juga bidang perpustakaan pada saat saya menjadi Kepala Bidang Komunikasi di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa yang disampaikan Bu Anjar tadi benar. Ketika kami menerima undangan dari Bu Anjar, saya langsung teringat ketika saya ditugaskan training ke sebuah perpustakaan di Makati Avenue di Filipina, belajar mengenai Sidis ISIS. Sehingga mudah-mudahan silaturahmi kami pada hari ini juga memberikan semangat pada kita semua dan mengingatkan juga kepada diri kami bahwa perpustakaan adalah sesuatu yang sangat penting. Hanya memang sekarang tuntutannya adalah segala sesuatu pembelajaran memerlukan teknologi informasi. Dan ini Bapak Ibu sekalian saya kira suatu yang kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk bisa sama-sama
melihat kembali bagaimana peran perpustakaan di era industri 4.0. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami coba share bahan paparan ya, izin. Sampaikan dari sana ya, silakan. Izin saya share ya Bu Anjar, Bapak Ibu sekalian. Iya, silakan Ibu. Sini aja atau masih? Apakah bisa Masih terlihat? ada masih enggak? Masa dia nggak punya? Iya, Bu. Ya, bisa terlihat, Bu. Bisa terlihat, Bapak Ibu Iya, bisa, sekalian? Bu. Bisa. Kelihatan, Ntar Bu. dulu lagi mulai materi. Baik. Bisa terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Iya. Iya, Bu. Jelas, Bu. Sebagaimana diminta oleh panitia, yaitu judul yang diminta adalah program atau pengembangan program diklat online pustakawan berbasis e-learning, ya Bu ya. Nah, ketika saya membaca judul ini, maka yang dibayangkan oleh saya adalah diklat online kepustakawan, di mana kata online itu berarti adalah daring atau di dalam jaringan, menggunakan jaringan, dalam hal ini jaringan internet. Kemudian yang berikutnya adalah berbasis e-learning atau pembelajaran secara jarak jauh atau e-learning. Nah, bagaimana kita memahami atau peraturan mengenai e-learning ini? Bapak Ibu sekalian, Peraturan Kepala LAN nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN atau PNS melalui e-learning. Harusnya selalu bikin. Kita Nggak ada ya? googling, Bapak Ibu sekalian. Nah, peraturan ini menyebutkan antara lain Bapak Ibu di ayat 1 atau pasal 1 ayat 3. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana judul tadi diminta oleh panitia terkait dengan e-learning, maka kita melihat kepada peraturan Lembaga Administrasi Negara, Bapak Ibu bisa melihatnya, di mana pasal 1 ayat 3 menyebutkan e-learning adalah pengembangan kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan. Ya. Nah, pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja. Nah, kira-kira ketika kita baca e-learning sudah kebayang di kita ada sebuah dukungan teknologi informasi di situ, kemudian ada modul, kemudian ada peserta yang bisa mengakses. Nah, pengajar di dalam e-learning, Bapak Ibu sekalian atau siapa saja yang terlibat di situ, maka ada yang kita sebut tutor berupa Bapak Ibu Widyaswara. Tadi menurut Bu Anjar di sini juga hadir Bapak Ibu Widyaswara ya, Bu Pak. Kemudian juga ada penguji, kemudian ada pembimbing teknis atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku kepada peserta pelatihan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, bayangan kita adalah ketika kita mengikuti e-learning, maka di situ ada peserta yang bisa mengakses program atau modulnya, kemudian ada Widyaswara, kemudian ada penguji, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Ibu, presentasi slide-nya sebenarnya terpotong. Tampilannya, Oh ya. Itu yang tampil yang disebut tutor adalah itu yang tampil itu aja Bu, sampai ke pembelajaran. Sepertinya yang pojok yang terlihat pojok kanan bawah saja. Oke, saya ulang barangkali dari slide pertama.
Iya. Sudah, Pak? Sudah. Lebih baik? Iya. Baik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan peraturan LAN tadi ya, Bu, Pak, kaitannya peraturan LAN nomor 2 tahun 2018 mengenai e-learning di pasal 1 ayat 3 disebutkan di situ. Sehingga bayangan kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengikuti e-learning adalah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi ASN. Nah, Bapak Ibu, penyelenggaraan e-learning ada tutor, kemudian ada pengelola, ada penyelenggara, dan juga ada mentor. Nah, siapa sebetulnya mereka itu? Bapak Ibu sekalian, pengelola bisa berupa badan diklat, Bapak Ibu sekalian, seperti juga di Perpusnas, saya kira juga ada pusat ya Bu, Anjar namanya pusat ya, pendidikan dan pelatihan ya Bu ya. Pusat pendidikan dan pelatihan Bu. Ya, pusat pendidikan dan pelatihan ya. Kemudian, nah pengelolanya tentu akan menyiapkan mulai dari bahan ajar ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian sampai dengan program itu dilaksanakan, evaluasi dan monitoring. Ya. Kemudian mentor, Bapak Ibu sekalian, mentor bisa berupa atasan langsung atau siapa yang ditunjuk sebagai pembimbingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsip e-learning, Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai e-learning, Bapak Ibu sekalian, maka ada fasilitas. Siapa saja bisa belajar. Ya, siapa saja bisa belajar di situ, di mana saja kita bisa belajar dengan fasilitas internet yang tersedia, dengan infrastruktur yang bisa mengakses. Selain itu, juga kapanpun kita bisa mengakses itu. Inilah barangkali kelebihan daripada e-learning, anyone, anywhere, anytime. Ya. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, maka harus ada ICT. Ada laptop, ada HP, ada koneksi internet. Kalau zaman dulu barangkali Bapak Ibu, ketika kita belajar di sebuah ruangan, ada buku tulis di situ, kita menulis sesuatunya, tidak menggunakan ICT, maka tidak bisa melaksanakan program yang disebut e-learning. Jadi e-learning ini kata kuncinya menggunakan ICT. Ya Bu ya. Jadi ada perangkat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan e-learning. Nah, apa saja komponen e-learning itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah sarana prasarana. Sarana prasarana di sini dimaksudkan adalah bisa berupa aplikasi, kemudian sistem pembelajaran. Yang berikutnya juga diperlukan dukungan infrastruktur atau fasilitas IT. Adanya bandwidth, Bapak Ibu sekalian, atau Wi-Fi yang tersedia di situ, juga server. Jadi pelaksanaan sebuah program e-learning memerlukan adanya dukungan aplikasi, adanya dukungan infrastruktur, ya, sehingga itu bisa terlaksana. Selain juga tadi kami sampaikan di depan adalah ada peserta, ada penyelenggara. Nah, Bapak Ibu sekalian, di beberapa pendidikan juga ada dosen atau guru atau mahasiswa yang turut membuat materi itu. Kemudian selain daripada sarana SDM juga konten materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran inilah barangkali di antara komponen e-learning yang menjadi challenge bagi kita semua. Karena materi pembelajaran merupakan hal yang sangat spesifik sesuai dengan tujuan yang akan dilakukan. Maksudnya adalah ketika kita bicara peningkatan kompetensi pustakawan, maka modul apa yang akan kita buat. Oleh sebab itu kami sangat mengapresiasi yang dilaksanakan oleh Perpusnas pada Lokakarya ini adalah salah satunya membuat modul. Karena membuat modul ini memerlukan ketekunan, ya. Selain itu, modul ini juga harus mengcover beberapa poin, antara lain adanya teknik atau engagement dengan peserta.
Ya, jadi bagaimana kita membuat modul yang mudah dipahami oleh peserta. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, ada format pembuatan modul bahan ajar. Nanti saya akan sampaikan beberapa contohnya modul bahan ajar yang sudah ada. Dan sebelum dilakukan praktek atau di launching mengenai modul itu, dilakukan uji coba agar bisa dilakukan evaluasi dan monitoring bahwa apakah ini sudah siap di launching, ya. Sehingga dengan adanya persiapan itu ada semacam jaminan mutu bahwa dari segi pengajar siap melakukan bahan ajar tersebut. Kemudian skop yang diajar itu apa saja. Jadi misalnya kalau e-learning untuk pustakawan, apakah misalnya untuk pelayanan, perpustakaan, atau apa. Intinya adalah konten atau materi pembelajaran atau modul yang akan dibuat itu tertuju untuk meningkatkan kompetensi yang mana. Kira-kira seperti itu. Nah, modul ini biasanya dibuat sesuai format, kemudian dilakukan evaluasi, dikaji, dan dilakukan uji coba. Uji coba bisa kita perankan nanti siapa bidai suaranya, kemudian siapa juga pesertanya, ditentukan di situ. Kemudian juga dukungan sarana prasarana. Bagaimana tadi di pembukaan saya mendengar bahwa tugas pustakawan adalah melakukan pembinaan ke seluruh Indonesia. Benar ya Bu ya? Nah, oleh sebab itu uji coba juga perlu dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang barangkali jaringannya tidak stabil. Nah, pengalaman kami pernah itu di beberapa lokasi yang jaringan tidak stabil, itu misalnya di daerah Tual, itu pernah Bu, saya tidak tahu apakah ada perpustakaan di daerah Tual. Daerah-daerah itu barangkali yang perlu juga dilakukan uji coba, Bu. Jadi tidak hanya konten, tetapi juga dukungan sarana prasarana di sana. Apakah bisa tertangkap dengan jelas? Apakah mereka memahami dari isi modul itu sendiri yang akan kita sampaikan? Yang berikutnya adalah juga soal waktu pelaksanaan. Berapa jam akan dilaksanakan pelatihan e-learning itu? Kita mesti juga mempertimbangkan tingkat konsentrasi daripada peserta. Nah, karena e-learning ini adalah spesifik atau karena agak berbeda dengan yang kita klasikal. Klasikal itu adalah saya bertemu Bu Anjar, bertemu Bapak Ibu langsung secara fisik. Ketika ada pertanyaan, maka bisa langsung dijawab. Ya Bapak Ibu. Nah, e-learning Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada pertanyaan dari peserta Bapak Ibu, maka dia bisa menyampaikan melalui chat sebuah pertanyaan. Nah, challenge-nya adalah tutor atau pembina, apakah dia langsung online saat itu membaca atau merespon pertanyaannya. Nah, barangkali mekanisme teknis yang seperti ini juga Bu Anjar termasuk poin-poin yang perlu dibicarakan. Ya. Jadi ada perbedaan antara klasikal ya Bu ya dengan e-learning. Kalau klasikal barangkali kita punya bahan pengajar Bapak Ibu Widai Suara mengajar secara klasikal, orang langsung bisa bertanya. Atau bahan ajar bisa ditayangkan berupa video dan seterusnya bisa melihat. Nah, e-learning ini Bapak Ibu sekalian adalah antara lain bagaimana teknik kita membuat keterkaitan dengan peserta. Jadi engagement dari peserta itu menjadi sangat penting. Nah, di dalam membuat konten ini Bapak Ibu sekalian juga selain waktu yang tadi ditentukan, juga diperlukan barangkali pemilihan teknologi. Apakah kita akan membuat semacam animasi untuk teman-teman perpustakaan supaya ada engagement tadi. Atau kita barangkali bisa merefer kepada Facebook ya Bapak Ibu sekalian. Mengapa Facebook sangat digandrungi, diminati oleh banyak orang Facebook itu? Karena Facebook itu bahasanya tanda kutip santai komunikasinya. Tidak ada tekanan.
saya coba sekali lagi bandingkan misalnya dengan klasikal, sepertinya kita diberi tugas, begitu habis ikut pelajaran, oh ada tugas A, tugas B, tugas C. Nah, Facebook itu bahasanya ringan, seperti itu kan Bu ya. Tidak ada semacam tekanan. Nah, juga kita di dalam proses klasikal itu selain komunikasinya mudah, pada saat pemberian tugas-tugas itu sekiranya ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Nah, di dalam e-learning, pembuatan tugas bisa barangkali dalam bentuk kuis, Bapak Ibu sekalian. Tampilan kuis itu bisa disesuaikan. Bapak Ibu pustakawan sudah tahu bagaimana atmosfernya dunia perpustakaan ya Bapak Ibu ya. Kita terbiasa melayani para pemustaka, baik secara klasikal atau secara fisik ataupun secara online. Di beberapa kementerian pelayanan itu dilaksanakan melalui email, itulah perpustakaan. Nah, kaitannya dengan e-learning ini Bapak Ibu sekalian, maka konten pembelajaran tadi selain daripada apa yang akan dituju untuk peningkatan kompetensinya, kompetensi apa yang akan ditingkatkan, subjeknya ditentukan, modulnya, kemudian bahan ajarnya adalah sesuatu yang menarik, ada engagement, kemudian juga tidak menimbulkan kejenuhan atau pemaksaan daripada peserta, Bapak Ibu sekalian, dan juga menarik. Jadi kita memilih kira-kira kalau peserta kita ini adalah teman-teman pustakawan, apa yang disukai oleh pustakawan, kira-kira gitu. Nah, kita pilih beberapa teknologi yang cocok. Berikutnya adalah kuis. Begitu juga dengan kuis, Bapak Ibu. Jadi kalau belajar misalnya kita bikin 3 jam gitu, maka mungkin diselingi 1 jam dengan kegiatan ice breaking atau apa. Tapi ini secara sekali lagi e-learning. Nah, program-program itu banyak di YouTube kita bisa ambil. Misalnya yang gaya-gaya lucu seperti TikTok, misalnya untuk exercise ice breaking semacam itu Bapak Ibu sekalian, supaya peserta tetap ada keterkaitan kita dengan engagement. Berikutnya adalah tadi mengenai support untuk penjaminan mutu. Setelah dilakukan uji coba itu semua, maka diyakini bahwa modul yang dibuat ini bisa diterima dengan mudah oleh peserta, bisa juga dilakukan evaluasi oleh Widya Iswara, maka modul atau bahan ajar itu bisa langsung diberikan. Intinya apa yang saya sampaikan dalam komponen e-learning ini, sebuah penyelenggaraan e-learning satu yang paling sulit atau memerlukan challenging adalah konten. Karena kita mempertimbangkan peserta dan mempertimbangkan kemampuan Widya Iswara. Dan membuat bahan-bahan sesuai pilihan yang diingini dengan catatan menarik. Yang ketiga adalah dukungan sarana prasarana, tersedianya server, tempat menyimpan, kemudian adanya dukungan jaringan internet. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana pengembangan e-learning ini di lembaga administrasi negara, Bapak Ibu? Ada beberapa contoh yang kami ingin sampaikan di Bapak Ibu sekalian, yaitu program e-learning calon analis kebijakan. Kemudian ada juga MOT, Management of Training, ada manajemen kinerja, ada fasilitator daring, kemudian ada Widya Iswara, berjenjang, lanjutan, dan juga ada training officer, serta ada manajemen talenta. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba mengakses ASN unggul lan.go.id ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga membuka dari tempat Bapak Ibu sekalian. Ini adalah fasilitas dari lembaga administrasi negara, antara lain untuk program pelatihan berdasarkan e-learning seperti yang saya sebut tadi di depan.
Nah, ASN unggul ini Bapak Ibu didesain dengan menggunakan Moodle. Teknologi Moodle. Tadi saya sempat juga bicara dengan Bu Anjar. Nampaknya di Perpusnas juga sudah familiar ya Bapak Ibu dengan Moodle ya. Iya Bu. Ya, iya. Nah, Moodle ini Bapak Ibu, ketika kita akan mengikuti pelatihan e-learning, maka kita akan mengakses dengan menggunakan username dan password yang sudah disiapkan oleh adminnya. Nah, saya kira di Perpusnas juga seperti itu ya Bu ya. Betul, Bu. Sudah ada yang menghandle ya, sudah ada username dan passwordnya ya Bu ya. Sudah, Nah, Bu. saya coba buka Bapak Ibu sekalian ke ASN Unggul. Saya akses ke ASN Unggul. Sorry. Ya. Saya share screen tampilannya Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Bisa, Ibu. Bisa Bu. Bisa. Ya. Ya. Inilah tampilan ASN Unggul. Bapak Ibu bisa lihat di atas ya Bu ya, https asnunggullan.go.id. Nah, Bapak Ibu ketika kita melihat alamat URL di atas ya Bu ya, https asnunggullan.go.id Bu ya. Dari segi keamanan, maka alamat ini HTTPS itu dijamin keamanannya Bu. S di sini adalah secure. Nah, barangkali Bu Anjar bisa melihat di tempat Ibu apakah juga sudah dilengkapi dengan security Bu. Ya. Ya, HTTPS karena sebagian ada alamat URL di pemerintah yang belum dilengkapi dengan security. Nah, Ibu barangkali bisa melihat di Perpusnas, maka disarankan itu dilakukan security karena untuk keamanannya Bu ya. Ya. Jadi dia security. Nah, yang kedua adalah lan.go.id. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa Go ini adalah government. Jadi ini punya pemerintah. Diyakinkan bukan punya swasta atau pakai kom. Di lan.go.id itu adalah pemiliknya LAN Government Indonesia. Jadi soal domain, ini alamat domain ini juga salah satu yang menjadi concern saya kira bahwa diyakinkan itu punya pemerintah. Jadi bukan punya company seperti detik.com gitu ya Bu ya. Tapi kita pakainya .go.id. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, inilah tampilan ASN Unggul. Ya. Ada beberapa fitur-fitur di sini Bapak Ibu lihat ada pelatihan. Nah, pelatihan di sini bisa terlihat ya Bu ya, saya screen. Ada pelatihan kepemimpinan. Nah, pelatihan kepemimpinan di situ ada PKN 1, ada PKN 2, ada PKA. Jadi ada modul yang kita buat di sini untuk pelatihan kepemimpinan. Kalau dulu namanya Diklat PIM. Sekarang namanya PKN. Ya Bu ya, Kepemimpinan Nasional tingkat 1, pelatihan kepemimpinan tingkat 1, pelatihan kepemimpinan tingkat 2, dan PKA itu administrator. Nah, ini adalah jenis pelatihan kepemimpinan yang ada di lembaga administrasi negara yang bisa diakses. Nah, yang berikutnya adalah pelatihan dasar CPNS, kemudian ada pelatihan sosiokultural, ada pelatihan teknis, ada pelatihan fungsional, pelatihan inovasi sektor publik. Inilah jenis-jenis pelatihan. Bapak Ibu sekalian, saya coba masuk membuka kaitannya dengan, oh ya, saya masuk ke sini Bapak Ibu setelah ada login. Jadi semua peserta misalnya PKN 1 Bapak Ibu sekalian, mereka akan diberikan username password untuk bisa masuk ke sini. Nah, saya menggunakan akun saya untuk bisa mengikuti pelatihan di situ. Saya ambil contoh misalnya pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Nah, pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ketika saya menguji, waktu itu saya menjadi diperankan atau mendapat tugas sebagai penguji, maka saya bisa melakukan
pengujian di sini, Bu. Seperti saya sampaikan tadi depan, Bapak Ibu sekalian, e-learning itu ada peran penguji ya Bu ya, ada peran widya iswara, kemudian juga ada peran peserta. Nah, misalnya kami melakukan pengujian Bapak Ibu sekalian, kita ambil yang mana pemilihannya, misalnya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yang ini misalnya, penyetaraan RRK. Nah, yang baru saja kami lakukan misalnya pelatihan kepemimpinan yang terakhir itu dengan teman-teman Kemendikbud. Jadi saya diminta di sini username, password, login. Jadi saya harus masuk ke situ. Nah, saya tidak di sini invalid login karena saya belum terdaftar. Jadi perannya kan sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sudah mendapat surat tugas sebagai penguji, maka ini otomatis dengan login yang saya masuk, saya bisa masuk di situ. Jadi ada peran sendiri. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin sampaikan juga, jadi di dalam modul ini Bu, atau di dalam ASN Unggul ini, ada fitur home, ada course, pelatihan kepemimpinan, kemudian tadi saya masuk ke pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Nah, saya coba sekarang masuk beberapa pelatihan sosiokultural karena barangkali kaitannya dengan pustakawan ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa kategori Bu, sosiokultural di sini. Ya. Kategori pelatihan sosiokultural. Apa saja yang ada di situ Bapak Ibu sekalian? Nah, sosiokultural di sini antara lain kita punya beberapa pelatihan ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ada pelatihan legal drafting. Contoh-contoh ya Bu ya, karena sesuai dengan permintaan Ibu, pengembangan e-learning di kami ya Bu ya. Ada pelatihan legal drafting, ada management of training, ini dengan BPSDM Jatim tahun 2020. Kemudian pelatihan TOC Angkatan 4 dengan BPK Makassar, Manager of Training dengan Pusdikmin Lemdiklat Polri, kemudian pelatihan Pro Hijau Mikro Basic, pelatihan Tata Naskah, kemudian ada juga ini pelatihan bahasa Bu, karena salah satunya LAN juga ada lembaga bahasa atau balai bahasa. Nah, inilah jenis-jenis training yang dilaksanakan di lembaga administrasi negara yang dilakukan secara e-learning. Nah, bahan-bahan seperti kami sampaikan tadi di depan, modul sudah masuk di dalam. Termasuk ada bentuk PowerPoint-nya, kemudian juga ada video-videonya. Sehingga ketika Ibu nanti Bapak Ibu sekalian hari ini saya kira akan ada belajar mengenai pembuatan modul, setelah dilakukan uji coba dan seterusnya, maka bisa di-deploy di dalam proses pembelajaran e-learning ini. Nah, menunya adalah barangkali Bapak Ibu sekalian bisa. Saya tidak tahu Bu Anjar, Bapak Ibu sekalian di Pusdiklat, di Perpusnas. Nah, tapi di kami memang memudahkan dengan model ini Bu. Jadi jenis kursusnya apa? Peserta mau tinggal mudah untuk mencarinya. Di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat di home ya Bu ya. Ya. Ini adalah jenis pelatihan. Peserta maupun widya iswara maupun penguji itu bekerjanya di satu ini Bu, di ASN Unggul. Mereka semua bekerjanya di sini. Bahannya sudah di-upload, sehingga tinggal dipilih. Tinggal dipilih yang mana yang akan diambil di ASN Unggul. Nah, kelebihan daripada Moodle, Bapak Ibu sekalian, memang Moodle itu dipersiapkan untuk training-training yang sudah terformat ya Bu ya, sehingga memudahkan peserta untuk bisa mengakses secara mudah, juga melakukan evaluasi dan monitoring widya iswara juga terhadap pembelajaran yang dilakukan, kemudian juga ada forum diskusi di dalamnya. Nah, oleh sebab itu ini salah satu juga pertimbangan dari Lembaga Administrasi Negara mengembangkan ASN Unggul jadi untuk pelatihan. Nah, ini yang kami sampaikan adalah menu yang terkait dengan berbagai pelatihan ya Bu ya.
Bapak Ibu bisa lihat jenis-jenis pelatihan e-learning yang sudah dibuat di sini. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, menu yang selanjutnya adalah mengenai knowledge, ya Bu. Nah di sini ada tutorial e-learning, ya, ada tutorialnya di sini yang memudahkan Bu. Iya. Ya, Ibu juga barangkali nanti dalam kaitannya dengan modul bisa dilengkapi dengan tutorial, ya. Karena barangkali Ibu bisa bayangkan teman-teman pustakawan yang ada di Jawa mungkin tidak sama dengan di Indonesia Timur atau di Papua. Tidak berarti bahwa mereka lebih rendah dari kita, tidak, tetapi frekuensi penggunaan, kebiasaan menggunakan itu mungkin tidak sama. Nah, oleh sebab itu e-learning ini juga merupakan terjadinya proses perubahan budaya ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Budaya untuk kita membiasakan diri menggunakan teknologi informasi, menggunakan alat-alat laptop, handphone, dan seterusnya. Ada perubahan budaya ya Bu ya, perubahan budaya dalam proses pembelajaran dengan e-learning. Oleh sebab itu tutorial menjadi penting agar ditemukan persamaan persepsi antar peserta. Peserta bisa juga diskusi sesama peserta. Widya Iswara bisa juga diskusi dengan Widya Iswara, ini dimaksudnya apa. Penguji juga bisa diskusi yang dimaksudkan penilaian seperti apa. Sebab itu tutorial ini menjadi sangat penting. Ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah menu yang ada di ASN Unggul. Dari cara penggunaan e-learningnya dijelaskan di dalam tutorial. Ya Bu ya. Nah selain itu tutorial penyerahan tugas juga dibuat di sini Bu. Seperti saya sampaikan tadi, misalnya kami mendapat tugas misalnya sebagai penguji, maka langsung bisa mengakses setelah dilakukan setting di sini Bu. Siap peran Widya Iswara, kemudian peran sebagai tutor atau penguji maupun sebagai peserta. Jadi sebelum akses ke dalam e-learning ini, maka diatur terlebih dahulu Ibu oleh penyelenggara. Ya Bu ya, diatur penyelenggara. Jadi misalnya Ibu akan menyelenggarakan Desember ini setelah katakan modulnya selesai misalnya Desember minggu kedua ya Bu ya. Ya. Nah, modul ya dilakukan uji coba, kemudian sudah ada semacam penjaminan mutu, semua merasa mudah, maka bisa di-deploy, di-upload bahannya di situ dan dilakukan uji coba dulu Bu. Jadi dokumen yang disampaikan di situ adalah sama, semua sudah dipahami. Kemudian peserta akan diberi akun, ya Bu ya. Saya kira sudah terbiasa kalau akun saja ya Bu, karena model saya kira Purpusnas juga biasa. Hanya peran-perannya Bu, peran sebagai peserta dan peran sebagai pembimbing dan penguji dan seterusnya. Begitu juga dokumen, ya Bu ya. Dipastikan dokumennya tersedia di dalamnya. Dokumen final yang sudah merupakan kesepakatan, sudah disetujui oleh pimpinan Purpusnas. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, di sini memang ada juga kami sampaikan mengenai ASN Unggul ya, tentang ASN Unggul ini apa. Barangkali Purpusnas atau Pusdiklat Purpusnas juga akan melihat seperti ini Bu, di ASN Unggul. Nah nanti pada sesi yang akan disampaikan oleh dua pembicara lain dari LAN, Bapak Ibu akan agak lebih teknis, ya Bu, lebih teknis. Jadi nanti akan dipraktekkan barangkali Bapak Ibu sekalian tentang modul-modul yang ada di ASN Unggul ini. Jadi Lembaga Administrasi Negara sudah lama menggunakan ASN Unggul untuk pelatihan-pelatihan e-learning. Nah, berikutnya adalah di sini ada profil pegawai, kemudian ada Pustek Bangkom, Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi, kapusnya itu Pak Firdaus yang mengelola untuk ASN Unggul ini Bu. Jadi nanti secara detail akan disampaikan oleh dua pembicara berikutnya mengenai ASN Unggul ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat sementara mengakses dengan alamat seperti saya sebutkan di atas, domainnya di atas itu, Bu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, selain itu juga ini
sajikan dalam 2 bahasa, ASN Unggul, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi untuk memudahkan bagi siapa saja yang ingin melihatnya atau mengakses dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, inilah barangkali program-program yang ada di Lembaga Administrasi Negara. Yang berikutnya adalah kembali lagi ke bahan presentasi saya. Ya, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai ASN Unggul dan beberapa program-program yang ada di dalamnya. Nah, yang berikutnya adalah saya hanya mengulang atau memberikan emphasize keterlibatan peserta sekali lagi menjadi sangat penting. Ketika kita membuat modul, yang kita bayangkan adalah ada sebuah engagement, ya Bu ya, daripada peserta. Kita bayangkan pesertanya siapa, supaya dia merasa terlibat, mudah dipahami, ya Bu ya, mudah dipahami pustakawan atau siapa yang ada di situ, sehingga ini adalah emphasize yang ingin saya sampaikan, ada keterlibatan peserta atau engagement. Nah, juga efisiensi dan efektivitas Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara mengenai e-learning, maka yang kita bayangkan pelatihan dilaksanakan secara online dengan dukungan teknologi informasi, maka seharusnya itu menimbulkan efektivitas yang sangat besar. Ya, barangkali Bapak Ibu sekalian di generasi milenial yang terbiasa dengan mengakses dengan menggunakan gadget tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan. Tetapi barangkali untuk generasi yang di atas 45 atau 50, walaupun tidak semua, waktu untuk mengadaptasinya lebih banyak gitu ya Bu ya. Kalau pesertanya muda gitu Bu, mungkin cepat ya Bu ya. Kalau pesertanya mungkin sudah di atas 45, 50, oh waktunya diulang-ulang gitu ya Bu ya. Harus berapa kali diulang-ulang gitu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan juga Ibu di dalam pelaksanaan program e-learning. Nah, dari semua itu barangkali Bapak Ibu sekalian, kita mengacu juga kriteria ASN yang dikatakan ASN berkualitas dengan 8 kriteria Bu. Salah satunya adalah adaptif terhadap teknologi informasi. Kita semua tahu 5 program besar dari yang disampaikan oleh Pak Presiden. Butir pertamanya itu adalah ASN yang agile, yang adaptif terhadap teknologi informasi. Barangkali ini juga yang bisa memberikan semangat ibu-ibu ketika memberikan pembelajaran kepada peserta, ya, bahwa mana sih kok susah-susah pakai seperti ini, enggak. Ini adalah ada arahan dari Pak Presiden, ya, bahwa ASN yang agile, adaptif terhadap teknologi informasi. Nah, e-learning ini oleh sebab itu kami sangat menyambut baik apa yang program yang dilakukan oleh Perpusnas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selain efektif dan efisien, juga saya kira karena kita bisa dalam satu kali penyelenggaraan diikuti sekian banyak peserta. Ya, seperti PKN yang dilakukan di sini, 60 orang satu angkatan dari seluruh Indonesia, mereka bisa mengikuti, maka itu adalah salah satu bukti efisien dan efektif. Tentu kita membandingkannya dengan yang klasikal ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi dari semua itu efisien, efektif dan tadi adanya engagement, ada juga hal lain barangkali latihan saya kira Bu. Pelatihan penyelenggaraan itu atau persiapan ya Bu ya. Persiapan Bapak Ibu sekalian yang dibutuhkan. Persiapannya adalah apa? Misalnya stabilisasi daripada jaringan itu menjadi hal sangat penting. Stabilisasi jaringan. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa misalnya jaringan tidak stabil, kita harus persiapkan backupnya, ya Bu ya, backupnya.
dukungan infrastruktur, misalnya Bapak Ibu sekalian merasa di lokasi tertentu ada masalah, maka misalnya ditambahkan dengan modem, penguatan bandwidth ditambahin untuk di lokasi yang pelaksanaan itu. Jadi hal-hal teknis kaitannya dengan dukungan penyelenggaraan, utamanya adalah stabilisasi jaringan, kemudian bandwidth-nya juga bagus. Jadi keberhasilan daripada penyelenggaraan e-learning ditentukan oleh berbagai hal. Yang pertama yang kita perlu sadari yaitu jaringan, Bapak Ibu sekalian. Pastikan stabilisasi jaringan berjalan baik. Yang kedua, modul sudah dipahami oleh peserta maupun penyelenggara dan pengajar. Yakinkan bahwa pengajar juga memahami waktu, ya Bu ya, waktu pelaksanaannya, sehingga ketika ada pertanyaan bisa cepat direspon. Ya. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi uji coba itu menjadi sangat penting agar kita pastikan e-learning ini bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, barangkali itulah hal-hal yang bisa kami sampaikan, mulai dari kebijakan tadi Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan di depan, kemudian beberapa program yang ada di Lembaga Administrasi Negara, program pelatihan yang menggunakan e-learning. Yang berikutnya adalah tips-tips bagaimana penyelenggaraan e-learning ini diyakinkan bisa berhasil. Kemudian challenge-nya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan dengan senang hati sekiranya ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjawab. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bu Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Bapak Ibu sekalian peserta Lokakarya, ada beberapa hal ternyata begitu tadi Ibu Maya menekankan web atau HTTP, ternyata punya kita pun ternyata Bu Maya belum S-nya. Jadi ini PR buat kami Bu. Ternyata begitu saya ngeliat sampai ngelihat buka-buka brosur, buka-buka buku-buku, ternyata kami baru HTTP, belum ada S-nya gitu. Ya, belum secure ya Bu ya. Jadi nanti ini PR buat kami. Terima kasih Bu Maya sudah memberikan masukan. Kemudian ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang bagaimana e-learning, bagaimana sebaiknya untuk menarik. Ini Bu Maya kebetulan juga sudah punya pengalaman tentang diklat e-learning di LAN. Bapak Ibu mungkin bisa bertanya bagaimana sih caranya untuk mengikat perhatian peserta, gitu ya, seperti itu. Karena memang ini langsung kalau di kelas itu kita bisa langsung kelihatan bagaimana pola atau perilaku peserta. Sementara kalau misalnya melalui e-learning kan kita hanya melihat di layar ya Bu, terus bagaimana mengikat mereka untuk tetap mengikuti apa yang menjadi tugas Bapak Ibu sekalian, yaitu memberi materi seperti itu. Di sini sepertinya mudah-mudahan udah pada paham semua ya Bu ya. Kalau belum ada yang mengusulkan untuk bertanya. Cuma gini Bu, baik saya mau mancing dulu deh sebentar. Baik. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian mungkin nanti akan menyusul bertanya. Kalau ada nggak sih? Oh ada ternyata Bu Lutfi, Bu Ilus ingin bertanya. Oke Bu Ilus dulu. Silakan Bu Ilus. Oh nanti kemudian Pak Kodir ya. Silakan Bu Ilus. Ya, makasih banyak Bu Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik Bu Maya, dan saya sangat senang dan cukup bangga ya atas improvement dan kemajuan progres yang kita buat bersama ASN, sehingga kita bisa menjadi ASN maju, ASN unggul gitu. Nah, saya juga melihat bahwa inti yang sangat penting dari proses pembelajaran di e-learning itu adalah engagement. Saya juga sering mendengarkan e-learning di tempat lain itu selalu engagement-nya gitu, keterikatan dengan peserta. Nah, dengan diversifikasi atau beragamnya kondisi kita, ada juga peserta yang belum terlalu
literate dengan IT, Ibu. Nah, tentu saja efeknya membangun engagement-nya agak tidak sesmooth dengan peserta yang IT literate-nya udah bagus. Nah, bagaimana kiat Ibu menghadapi peserta demikian? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya, langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya, Bu Maya? Boleh, kalau mau yang lain dijawab dulu boleh. Langsung, ya silakan. Boleh. Ya Bu Ilus, terima kasih atas pertanyaannya. Memang pengalaman kami ya Bu ya. Pengalaman kami di dalam mengelola e-learning ini Bu. Jadi kita menemukan banyak keberagaman terhadap literasi IT ini Bu. Nah, untuk yang teman-teman generasi muda, pemahaman IT-nya memang lebih cepat. Tetapi dari segi substansi yang lebih senior itu lebih kuat. Nah, substansi dalam arti adalah target daripada modul, ya Bu ya. Sehingga kombinasi keduanya ini menjadi sangat penting Bu. Kombinasi keduanya menjadi sangat penting karena pengalaman kami untuk yang teman-teman CPNS misalnya memang mereka sangat adaptif dengan itu, tetapi pemahaman mengenai substansi yang senior lebih kuat. Nah, ketika kita juga menemukan masalah tadi ya Mbak Ilus ya, maka memang perlu pelatihan beberapa kali. Nah, antara lain misalnya Ibu, di kami ini ada pelatihan PKN 1 dan PKN 2. Kita bayangkan bahwa mereka kan sudah senior ya. Pejabat eselon 2 dan eselon 1 ya Bu ya. Yang artinya senior usianya dari segi usia dan juga jabatan mungkin tidak semuanya barangkali ya yang terbiasa cepat atau suka dengan teknologi informasi. Nah, di LAN kita mendorong mereka untuk bisa mengoperasikan sendiri, Bu. Jadi salah satu persyaratan untuk kelulusan dari PKN 2 ini, peserta itu kan harus menyampaikan seminar, Ibu ya. Memberikan seminar hasil proyek perubahannya. Nah, hasil proyek perubahannya itu terdiri dari bahan PPT-nya, kemudian ada videonya, kemudian dia harus memaparkan secara e-learning seperti ini. Nah, Ibu bisa bayangkan ya Bu ya, senior-senior bapak-bapak itu ya Bu untuk bisa mengoperasikan sendiri gitu. Nah, perlu latihan. Nah, barangkali juga tidak berarti dari segi usia atau senioritas Bapak Ibu sekalian, tapi sekali lagi juga untuk teman-teman yang pengalaman kami misalnya di Indonesia Timur Bu. Satu problemnya adalah jaringan, jadi bukan hanya di adaptasi terhadap penggunaan IT, tetapi juga jaringan, Bu. Jadi tidak stabil. Itu pengalaman kami melatih peserta dari Papua, Bu. Nah, kalau tadi pertanyaan, ya infrastruktur, Ibu. Bisa diambil waktunya misalnya yang early morning, sangat pagi, atau sore pada saat jaringannya tidak penuh. Trafficnya tidak penuh, itu waktunya bisa diambil pada saat itu gitu. Jadi bisa disesuaikan soal waktunya. Nah, jadi kita kalau mengalami kendala jaringan biasanya solusinya adalah dicarikan yang jaringan tidak penuh, bisa pagi hari atau malam hari. Nah, untuk yang agak lambat di dalam adaptasi pengguna teknologi itu dibuatkan ini Bu semacam SOP. Nah, kami membuat SOP Bu. Jadi 1 pencet ini, 2 klik ini, yang akan tampil apa, 3 yang akan tampil ini maka akan klik mana. Jadi dia sudah ada panduan, buatlah panduan yang betul-betul detail tahap 1, 2, 3, 4. Termasuk misalnya jika tidak tampil ini maka apa yang harus dilakukan, misalnya di reset, gitu, diulang kembali. Nah, jadi buatlah semacam panduan yang detail yang memudahkan untuk teman-teman bisa mengoperasionalkan teknologi informasi ini. Nah, ini sekaligus juga Bapak Ibu sekalian barangkali melatih kita ya Bu, kita semua
bisa pustakawan, bisa pemustaka juga Ibu. Jadi begitu kita membuka layanan dengan menggunakan aplikasi di perpustakaan kita, nah itu kita bikin juga Bu panduan penggunaannya, tahapannya 1, 2, 3, 4. Sehingga itu juga teman-teman pustakawan sekaligus mentransfer knowledge kepada pemustaka. Ketika dia datang ke perpustakaan kita, mau cari buku yang akan diambil, bibliografinya apa, maka dibuatlah panduan di sebelahnya bagaimana cara mencari literatur yang dibutuhkan. Jadi dengan panduan yang detail ini akan memudahkan. Nah, begitu juga dengan e-learning, Bapak Ibu sekalian, bahwa kemampuan atau adaptasi satu orang dan satu orangnya tidak sama, maka perlu dibuat panduan yang detail. Jadi tahapannya Bu ya, 1, 2, 3 gitu. Tahapannya yang detail. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, biasanya kami juga membuat semacam help desk. Bertempat bertanya. Ya, tempat bertanya, Ibu bisa sesuaikan help desk itu. Apakah help desk-nya misalnya Ibu tentukan 1, 2, 3 orang staff yang khusus menjawab itu saja. Bisa dibuat semacam help desk. Ya, karena untuk memperkenalkan sesuatu hal yang baru itu sangat normal, akan banyak pertanyaan. Ya, dengan adanya help desk ini yang Ibu tugaskan, help desk ini misalnya Ibu tentukan 2 atau 3 staff yang akan menjawab, itu di training dulu Bu. Ya. Di training. Nah, dia ini dibekali juga dengan pertanyaan dan jawaban. Sehingga ketika ada pertanyaan, tentu dia harus punya semacam guidance book ya Bu ya. Ada pertanyaan ini, jawabnya ini. Pertanyaan A, jawabnya B gitu. Jadi petugas help desk pertama di training, yang kedua dia juga dilengkapi dengan semacam guidance book kalau ada pertanyaan. Dan dia sudah dilatih juga dalam penggunaan aplikasinya dan memahami modul. Nah, untuk anak-anak yang katakan generasi muda, Ibu bisa memilih, mungkin hal ini menarik buat mereka, Bu. Jadi pengalaman kami, waktu itu kami meng-hire 3 orang, waktu itu tenaga honorer, tugasnya itu aja. Satu hari itu bisa 1 sampai 50 pertanyaan, Bu, help desk. Jadi dia akan fokus di situ saja, sehingga modul yang Ibu jelaskan itu nanti akan lebih mudah dipahami kan Bu, kalau yang menghandle itu sendiri gitu. Pertanyaan tentang modul itu ada help desk-nya, tugaskan di situ. Ya, jadi bisa help desk kaitannya ke konten, bisa kaitannya ke substansi pengoperasional program baru itu. Ya Bu ya. Nah, setelah itu juga Ibu, terima kasih banyak Bu Maya. Ya, lanjut Bu. Ada yang ingin bertanya Pak Kodir? Ya, Pak Kodir, silakan Pak Kodir. Baik, terima kasih Bu Anjar. Selamat siang Bu Maya. Siang Pak. Iya Ibu, mau nanya Bu. Dijelaskan sama Ibu kan tadi untuk pembuatan materi itu harus menarik ya Bu ya. Nah, kalau seandainya saya membuat suatu bahan supaya menarik, saya ambil dari seperti tadi Ibu jelaskan TikTok gitu ya. Nah, saya mengambil itu apakah nanti ada keterkaitan dengan undang-undang hak cipta itu Bu? Itu aja. Khawatirnya nanti kok ini saya diambil gitu. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Maya. Makasih Pak Kodir. Bu Anjar, ini saya memberikan contoh saja Pak. Itu contoh, tapi sebetulnya itu adalah tone-nya Pak, gayanya seperti itu. Jadi Bapak membuat sendiri Pak, tidak mengambil punyanya TikTok itu. Bapak bikin sendiri. Gitu. Yang cocok. Yang cocok gitu. Itu saya cuma ambil contohnya gini Pak, intinya adalah kita kan mau mengatasi kejenuhan ya Pak ya. Iya, ice breaking itu Bu. Ya, dengan ice breaking. Nah, salah satu yang pernah diambil adalah gayanya gaya TikTok itu Pak. Ya. Tapi biasanya kita membuat sendiri Pak. Oh gitu. Nah, buatan kita sendiri dengan tone-nya sama gitu, atau modelnya kayak gitu Pak. Gitu. Ya. Kalau untuk maaf Ibu, untuk formatnya itu apa Bu? Dalam bentuk TIFF apa JPEG apa ya Bu ya? Untuk pembuatan itu. Bebas Pak. Bebas Pak, kita bisa
yang menurut Bapak cocok untuk pustakawan, yang menurut Bapak mereka bisa engage, bisa langsung klik gitu, bisa. Oh gitu. Iya, bebas Ya, Pak. baik. Video mungkin juga menarik juga Pak, video Pak. Ya, karena di video sendiri kan formatnya agak besar ya Bu ya. Iya. Saya khawatir nanti di Indonesia bagian timur itu kan jaringannya kan turun naik tuh. Nah, Ya. itu lambat dalam loadingnya itu Bu. Benar, benar, benar. Video itu memang ada konsekuensi Pak, makan ya Pak ya, kapasitasnya menjadi besar dan loadingnya lama. Nah, gambar-gambar yang menarik, yang intinya tidak membebani gitu Pak, tidak terasa gitu. kebebani. Iya. Tidak terasa kebebani gitu ya Pak. Misalnya Bapak bisa bayangkan ada buku atau lembaran tapi dengan warna-warna yang menarik dan aneh, misalnya statementnya di situ gitu. Orang langsung oh ini apa ya gitu. Misalnya gitu Pak. Iya Bu, iya. Yang menarik. Jadi kalau bisa dengan JPEG tapi yang begitu orang lihat kok aneh gitu ya. Iya. Nah, jadi baik, saya rasa udah cukup kali Bu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mohon izin tanya lagi ya Bu. Boleh Pak Kodir, Ya. terima kasih Pak. Makasih Bu Maya. Ya. Selamat siang. Selamat siang Pak Kodir. Selanjutnya tadi yang ingin bertanya Bu Lia. Bu Lia. Mbak Anjar. Ya Bu Lia. Iya Bu. Ya silakan Bu Lia. Ya mohon maaf Bu Anjar dan Ibu Ismayanti, saya tidak ada kameranya, ini PC-nya, mohon maaf. Tadinya pakai laptop, cuma jaringan sinyalnya seperti yang Ibu bilang tadi lagi sedang tidak stabil Bu, jadi keluar masuk Zoom saya, akhirnya ganti pakai PC, cuma nggak ada kameranya. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, kebetulan saya mengampu materi yang sangat teknis, misalnya mengolah buku ya Bu. Buku itu harus diolah, harus dideskripsikan. Nah, saya harus menjelaskan satu persatu bagian-bagian mana sumber yang harus diambil di dalam buku. Nah, karena ini sangat teknis, kalau klasikal biasanya saya sambil praktek, Bu. Jadi si peserta tuh betul-betul bisa mengamati informasi yang harus diambil di dalam buku tersebut. Nah, karena ini menggunakan, kita sebenarnya ada tutorialnya dulu Bu, selama 45 menit. Kemudian di dalam bahan tayang itu saya lampirkan juga contoh buku dengan informasinya dan cara mengolahnya, misalnya hasil pengolahannya seperti ini begitu. Nah, akan tetapi seringnya peserta kan tidak paham ya Bu, meskipun sudah ada modul, kemudian sudah saya jelaskan, bahkan kita juga ada forum diskusi, seandainya dia kurang paham, kita jelaskan di dalam diskusi apa yang mereka tanya. Tetapi kalau melihat hasilnya, ya sangat kasihan gitu ya Bu, banyak yang kurang paham. Nah terus saya sempat berpikir juga menggunakan video, tetapi mungkin yang khusus saja mengenai substansinya, misalnya khusus hanya mengolah bukunya saja, menggunakan video tentunya paling hanya bisa 10 menit kali gitu ya Bu. Apakah bisa dengan cara seperti itu Bu? Kalau yang sangat teknis, menurut Ibu bagaimana metode yang tepatnya Bu? Ya. Itu saja yang ingin saya tanyakan Bu Anjar, Bu Ismayanti, terima kasih. Ya. Makasih Bu Lia. Silakan Bu. Ya, makasih Bu Lia. Walaupun saya belum melihat mukanya, tapi saya bisa mendengar suaranya. Saya bisa lihat Ibu dengan jelas. Ya, yang pertama barangkali Bu, memang ini challenge ya Bu ya, ketika kita membicarakan substansi yang sangat teknis ya Bu ya. Iya, betul Bu. Dibuat di dalam e-learning. Tapi ini juga satu hal yang menarik. Di pengalaman kami Bu, hal-hal yang teknis itu kan kita mau menunjukkan sebetulnya proses. Ya Bu ya. Betul Bu. Jadi kalau yang bahasa mudahnya seperti orang masak ya Bu ya. Betul. Nah, kalau kita mau masak itu kan Bu, kita perlu persiapan, terus ngolah masaknya, terus jadi tampilan gitu ya Bu ya. Betul. Nah oleh sebab itu yang proses 3 ini mulai dari persiapan, ngolah sampai jadi, ini yang dibuat dalam bentuk misalnya Bu ya. Misalnya animasi. Misalnya. Oh iya. Supaya terlihat perubahan bentuknya Bu ya. Iya.
perubahan bentuknya pada saat Ibu mengatakan harus mendeskripsikan. Ya, Di animasi itu terjadi perubahan kan Bu kalau dengan animasi. Betul. Nah itu salah satu alternatif pilihan. Ya metodenya dengan animasi Bu, itu salah satunya. Atau multimedia. Ya. Nah challenge-nya barangkali Bu Lia dan Bu Anjar, Bapak Ibu sekalian, memang kita sebaiknya punya satu unit tertentu yang ditunjuk semacam untuk memproduksi bahan-bahan ini Bu, bahan-bahan ajar. Nah di kami itu, nanti ada Mas Witra yang akan bicara ya, Ibu salah satu pembicara kan Mas Witra ya. Iya. Nah, itu biasa beliau memfasilitasi itu Bu, kalau teman-teman Widya Iswara akan perlu pembuatan video gitu, nah kita ada di sini di ruangan khusus. Nah barangkali itu bisa juga Bu di Perpusnas, ada infrastruktur yang mendukung sarananya, misalnya buat pembuatan video, kemudian ada ruangannya dikondisikan gitu ya, sehingga bisa menjembatani yang seperti dibutuhkan oleh Bu Lia tadi. Jadi ada animasi yang bisa menceritakan dari deskripsi ini sebelum dan sesudah gitu. Bu. Kalau di Perpusnas itu di tempat Ibu di Pusdiklat ditunjuk gitu Bu, kan barangkali Ibu punya tim yang memang senang dengan hal-hal yang seperti ini Bu. Nah, dalam proses pembuatan ini dialah dibuat untuk produksi video dan beberapa bahan bahan tayang. Nah, nanti substansinya datang dari teman-teman seperti Bu Lia ini. Bu Lia kan yang paling tahu nih. Saya punya substansinya, deskripsinya kayak gini. Saya pingin orang mudah nih dengan e-learning. Dari proses penyiapan sampai pengolahan dan sampai penyajiannya gitu kan. Nah, pakai yang mana gitu. Nah, teman-teman yang unit katakanlah yang Ibu tunjuk atau Pokja atau apapun yang menyiapkan itu, dia bisa menerjemahkannya di situ. Pilihan teknologinya banyak. Jadi mengkombinasikan antara kebutuhan pengajar, dialah yang tahu bisnis proses ya Bu ya, substansi pengajarannya, dan satunya lagi yang teknologi untuk menggunakan pembuatan video misalnya atau bahan ajar. Itu akan menjadi bagus Ibu. Yang kedua, barangkali Bu, untuk yang sejenis, untuk yang modul-modul sejenis Bu Lia ini, alternatif kedua ada dengan blended learning ya Bu ya. Blended learning. Blended learning itu adalah paduan ya Bu ya, paduan dari e-learning dan klasikal. Misalnya diberikan klasikal pada bagian introduksi, misalnya pada saat proses persiapan gitu. Kemudian dalam proses pengolahannya dengan e-learning gitu, kemudian dalam penyajiannya dengan e-learning misalnya gitu, atau sebaliknya. Nah Ibu lah yang paling merasakan bobot mana yang perlu klasikal. Betul, betul. Jadi bisa dibuat modifikasi antara e-learning dan klasikal dengan disebut blended learning. Nah kami juga melaksanakan itu Bu, sudah melaksanakan blended learning. Blended learning ya. Blended learning ya Bu. Ibu bisa bisa search nanti di situ. Kalau Ibu buka lan.go.id itu ada beberapa contoh-contohnya Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Ismayanti untuk jawabannya. Mohon maaf, nggak bisa lihat wajah saya, jadinya mohon maaf Bu. Tidak apa-apa Bu. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu ya Bu ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu Anjar. Ya. Pertanyaan Bu Anjar. Oh, Pak Hartono. Ya. Sebentar Pak Hartono, tadi sepertinya ada Bu Leni yang udah mengajak diri dulu. Bu Leni. Oh ya, siap. Silakan. Sebentar Pak Hartono ya, setelah Bu Leni ya. Siap. Silakan Bu Leni. Ya, terima kasih Bu. Tadi pertanyaan saya tuh hampir mirip dengan pertanyaan Bu Lia yang tadi kan, kebetulan kalau di kami kan juga ada materi yang berhubungan dengan praktek langsung ya, maksudnya itu yang sangat teknis. Jadi tadi yang saya mau tanyakan juga bagusnya itu gimana gitu cara penampilannya, karena kalau hanya berupa bahan tayang kadang memang agak ini ya, jadi masih ngawang-awang gitu, masih seperti membayang-bayang aja gitu. Mungkin kalau kemarin kita solusi pakai coba buat video ya, tapi memang videonya kualitasnya memang belum baik gitu. Jadi tapi seperti yang kata Bu
Maya sampaikan tadi, mungkin ya bisa ya kita kombinasi mungkin dengan tim IT di Pusdiklat mungkin ya untuk membuat konten panduan pelaksanaan ininya teknisnya ya. Terus mungkin ini Bu pertanyaan yang satu lagi untuk Bu Isma mungkin ya Bu. Biasanya kalau untuk secara live kita menyampaikan materi secara live itu efektifnya berapa lama gitu ya Bu? Terus karena ini berhubungan dengan materi teknis juga, kalau umumnya kan kita membuat pertanyaan itu dengan forum diskusi yang dengan teks. Apakah lebih baik itu kita secara live? Karena biasanya kalau itu berhubungan dengan teknis akan banyak pertanyaan yang muncul. Kalau ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Kalau menurut pengalaman Ibu atau pengalaman teman-teman di LAN itu seperti apa gitu Bu? Mungkin bisa di-sharing bagusnya seperti apa yang berhubungan dengan teknis ini untuk tanya jawabnya. Begitu aja Ibu Isma, makasih juga Bu Anjar. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ini silakan Bu Maya. Baik. Yang pertama Ibu barangkali akan pertama melihat dulu jumlah peserta ya Bu ya. Kalau menurut Ibu banyak pertanyaan dan jumlah pesertanya juga banyak, sebetulnya di Moodle itu ada forum juga untuk diskusi. Kalau kita menggunakan itu Bu, ruang diskusi, mungkin teman-teman yang sudah pakai Moodle, kalau masuk di ruang diskusi maka itu kan akan terrekord di situ dan teman-teman yang lain juga bisa belajar ya Bu ya. Barangkali ada satu pertanyaan yang juga ditanyakan oleh beberapa peserta yang lain, gitu kan? Jadi bisa mengoptimumkan fungsi ruang diskusi di Moodle, ya Bu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan diskusi dengan teman-teman itu, seperti saya sambutkan tadi, bisa misalnya di blended learning, ya Bu ya, di blended learning. Blended learning kita akan pilih mana yang memang menurut Ibu sangat dibutuhkan untuk yang klasikal. Jadi kalau Ibu membuat alur proses training itu skopnya seperti apa ya Bu, 1 sampai 5, nah Ibu bisa pilih mana yang memang menurut Ibu memang harus dilakukan secara klasikal kalau Ibu mau memilih blended learning. Tapi sekali lagi Bu, Ibu mesti pertimbangkan banyak hal juga gitu, apakah ini sudah optimum untuk peserta, jangan sampai Ibu juga jadi direpotkan gitu dengan itu. Ya Bu ya, e-learning ini kan ada azas efisiensi dan efektivitas Bu ya. Jadi dengan kita menggunakan contohnya adalah salah satu ini Moodle ya Bu ya, ada ruang diskusi, Ibu bisa optimumkan di situ forum chatnya. Jadi ada efisiensi yang cukup tinggi juga Bu di situ yang bisa Ibu kerjakan gitu. Dengan catatan Ibu sudah punya jenis pertanyaan yang biasanya muncul. Jawabannya seperti apa? Ya, itu memudahkan. Yang kedua, juga sekaligus Ibu bisa melakukan feedback. Ya Bu ya. Ketika seorang peserta menanyakan dengan substansi yang Ibu berikan itu, Ibu punya feedback. Oh ternyata di poin 1, 2 peserta kurang paham atau kurang jelas. Sehingga pertanyaannya itu berkisar di yang Ibu jelaskan tadi ya, poin 1, 2 misalnya gitu Bu. Dari situ menjadi feedback buat Ibu gitu. Nah di sisi lain, Ibu juga bisa melihat, oh dari sekian peserta, maka katakan 50% peserta bertanya di substansi yang mana. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, Ibu kan bisa feedback, umpan balik, sejauh mana pemahaman peserta terhadap substansi yang Ibu delivery, yang Ibu sampaikan itu. Dan kita bisa melakukan introspeksi ya Bu ya, atau itu sebagai umpan balik bagi kita, oh ya ternyata untuk substansi yang banyak ditanyakan berarti mereka tertarik, berarti tertarik. Yang kedua bisa berarti mereka belum jelas. Ya Bu ya, bisa berarti bahwa mungkin ini perlu dilakukan pendalaman terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi ada beberapa masukan buat Ibu sendiri. Satu, mempertimbangkan sekali lagi Bu, efisiensi juga ya Bu dan efektivitas. Nah, yang disebut learning sekali lagi Bu ya, barangkali ini kan sudah ada pergeseran dari teaching dan learning ya Bu ya.
Kalau teaching itu seorang widaiswara, misalnya kita berusaha berperan sebagai guru, kita menyampaikan banyak hal di situ, kemudian dilakukan evaluasi terhadap peserta. Tapi learning ini kan sebetulnya kita juga ingin kita kasih rambu-rambunya, tetapi peserta lebih banyak berinovasi ya Bu ya. Berinovasi, dia lebih memperluas, memperdalam sendiri gitu. Jadi yang diharapkan sebetulnya learning itu adalah ada proses pembelajaran ketika kita memberikan sebuah substansi, tapi dia lebih bisa mengembangkan gitu, learning. Nah, Ibu bisa barangkali menimbang-nimbang ya Bu ya, apakah nanti memang 100% e-learning, ataukah Ibu mau ambil blended learning, atau Ibu mau memanfaatkan chatting di situ, ruang diskusi yang ada di Moodle. Yang intinya sekali lagi saya kira e-learning ini kita ingin bahwa pemahaman peserta dengan metode e-learning ini optimum atau maksimum gitu ya Bu ya. Ya. Kalau tadi efektif biasanya Bu itu efektif kalau untuk yang penyampaian materinya itu cukup dengan 45 menit ya Bu kurang lebih. Iya. Memang 1 JP jam pelajaran itu 45 menit Bu. Iya. Nah, tetapi 45 menit itu Bu bagi kita barangkali yang biasa mengajar, memang challenge-nya adalah mencari teknik agar mereka tetap konsentrasi terhadap kita, terhadap pengajar itu, terhadap materi. Bisa bisa dengan tampilan beragam gitu. Supaya bisa diingat gitu ya. Bisa juga misalnya dengan gerakan-gerakan Bu. Jadi kalau Ibu katakan misalnya efektif, ya 45 menit per 1 JP, jam pelajaran itu 45 menit. Jadi misalnya diawali dengan sebuah kuis, misalnya dengan kuis untuk memancing interest daripada peserta. Apa yang Anda ketahui tentang pengelolaan perpustakaan? Apa yang Anda ketahui bibliografi misalnya? Nah, dengan begitu, dengan pertanyaan atau kuis yang pertama, kita sudah bisa mengatur atau mengatur bahan ajar itu akan di mana gitu. Jadi antara lainnya ya Bu ya, bisa dengan pertanyaan-pertanyaan lebih dulu, atau bisa juga dengan semacam selain kuis itu juga ada semacam kayak diskusi kelompok gitu ya Bu ya, itu juga bisa memungkinkan juga dilakukan. Nah, intinya adalah mengoptimumkan waktu yang tersedia, peserta tetap konsentrasi di situ. Atau suatu ketika kita bertanya juga, terdengarkah apa gitu. Kita punya teknik-teknik mengajar seperti itu ya Bu, menjaga agar efektif, tetap konsentrasi di situ. Bu, berarti dari yang pertanyaan pertama tadi mungkin salah satu triksnya itu kita di materi ajar mungkin kita perlu tambahkan FAQ ya Bu ya, FAQ. Bisa, FAQ bisa Bu, bisa FAQ bisa. Oke, makasih Bu. Oke. Ya karena ini Halo. sudah. Iya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Oke. Untuk Bu Leni sudah pertanyaannya. Kemudian Pak Hartono, setelah Pak Hartono silakan nanti mempersiapkan diri Ahmad Muslim. Ya, silakan Pak Hartono dulu. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi. Bu Maya, selamat pagi Bu. Pagi Pak Hartono. Ya, senang sekali saya bisa berhadapan langsung dengan Ibu. Bu, ini ada beberapa poin yang saya sampaikan, barangkali masukan juga karena memang pembelajaran e-learning ini kan merupakan suatu aktivitas baru di bidang kita, di bidang mungkin kalau di LAN mungkin sudah lama ya Bu di sana implementasi e-learning ini. Sudah Pak. Sudah lama ya. Oh. Sudah. Nah, bahkan di perguruan tinggi pun itu juga setiap hari itu nggak jelas menggunakan e-learning itu modelnya tiap hari ada yang menggunakan Google Chrome, ada Google Meet gitu, Zoom dan seterusnya. Tidak ada pola yang jelas di perguruan tinggi. Nah, ini Bu kaitan dengan materi modul pembelajaran. Nah, ini kan kalau kita lihat dari modul ini kan sudah ada yang dalam bentuk modul tercetak ya, modul yang sudah tercetak. Nah, ini konteksnya dalam pembuatan modul learning ini apa dimungkinkan dari modul tercetak tadi kita upload ke dalam
media online ini sehingga menjadikan bahan untuk materi e-learning ini. Nah, apakah ini tadi Ibu sampaikan, Bu Maya, tadi ada jaminan mutu ya. Yang dimaksud dengan jaminan mutu itu seperti apa? Praktek yang ada di LAN. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, kami melihat evaluasi Bu. Nah, ini kan masalah evaluasi, ini memang agak menjadi PR kita dalam pembelajaran e-learning ya. Karena memang evaluasi itu kalau dalam model teaching kemarin kan ada evaluasi, kalau di perguruan tinggi ini ada kuis, ada mid semester ya, kemudian ada UAS, ujian akhir semester. Nah, ini bagaimana implementasi dalam praktek e-learning ini dalam pendidikan yang mungkin pendidikan singkat ini dengan sistem misalkan multiple choice. Karena dengan waktu yang bersamaan ini dimungkinkan untuk saling mencontek ini, nggak ada kerahasiaan lagi dalam konsep ini. Nah, ini penting untuk evaluasi kaitannya dengan materi e-learning. Nah, yang ketiga, kami melihat memang betul disampaikan Ibu Maya tadi, ini inovasi baru di Kepulauan Indonesia ini kan menjadi PR kita bersama, di mana-mana jaringan tidak sama. Mungkin kalau di Jawa jaringan lancar lah, ya bandwidth-nya besar, jaringan lancar, enak kita nikmati. Tapi kalau di Pulau Rote sana luar biasa. Kemudian ada di Ternate, di Suvivi pernah ke sana. Nggak pernah ada jaringan yang bisa kita sampaikan. 11 hours. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, saya mencoba ini PR kita, hikmahnya juga kita bersama, sehingga dalam proses ini harus kita siapkan mulai dari materinya juga jaringannya. Yang terakhir Ibu, kaitannya dengan masalah diskusi. Tadi saya mereview aja dengan pertanyaan Mbak sebelumnya tadi. Jadi memang kita kesulitan dalam diskusi. Diskusi di sini tidak hanya diskusi saling menjawab dengan teman, tapi diskusi kolektif, kelompok. Pengalaman di perguruan tinggi, kita kesulitan untuk menilai atau mempraktekkan diskusi ini. Diskus untuk menyelesaikan masalah. Karena diskus ini kan ciri khas daripada pembelajaran ilmiah dalam terutama di perguruan tinggi. Saya kira itu saja poinnya Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, Bu Maya, silakan. Baik. Pak Hartono luar biasa. Ya. Luar biasa sekali ya. Yang pertama ya Pak ya, soal pilihan aplikasi ya Pak ya. Perguruan tinggi mau pakai Google Meet, mau pakai Zoom, mau pakai Jitsi. Benar, seperti Bapak bilang, seperti ITB, teman-teman itu saya juga kontak teman-teman di UT Pak, Universitas Terbuka, di ITB, di UI, beragam Pak. Beragam. Intinya adalah ketika kita menentukan jenis yang akan dipakai, teknologi yang dipakai adalah satu keamanan Pak. Keamanan, mungkin Bapak juga pernah mendengar beberapa isu-isu saat itu soal Zoom tidak aman dan seterusnya. Ada keamanan informasi yang didiskusikan itu Pak, sehingga kita sangat concern terhadap keamanan. Jadi pemilihan itu ada beberapa pertimbangan untuk keamanan. Kedua, barangkali juga Pak ada pertimbangan mengenai konsumsi bandwidth yang dipakai. Jadi misalnya Zoom ini relatif bandwidth-nya rendah Pak, relatif ya rendah. Ada yang pilihan lain teman-teman dari BSSN juga pernah cerita mau menggunakan Jitsi atau dari Kominfo, tapi konsumsi bandwidth-nya lebih tinggi Pak. Jadi itu soal pemilihan Pak tadi. Jadi ada beberapa pertimbangan, satu keamanan, kedua konsumsi daripada bandwidth ya Pak ya. Nah, sehingga itu diserahkan kepada masing-masing saja Pak ya. Kemudian yang kedua mengenai jaminan mutu. Ketika kita bicara jaminan mutu Pak Hartono, pertama setelah kita sepakat pembuat modul itu, kemudian dilakukan uji coba, juga ada semacam uji publik Pak. Mungkin dalam kacamata Widya Iswara atau teman-teman dosen sudah cukup. Mungkin di kacamata orang lain belum. Oleh sebab itu ada semacam uji publik. Jadi ada semacam verifikasi, ada masukan Pak sebelum di upload ya Pak ya. Itu yang dimaksud dengan jaminan mutu. Jadi ada semacam uji publik yang dipastikan bahwa ini mudah gitu kan Pak, bisa mencapai sasaran diinginkan. Yang ketiga ada soal yang nyontek ya Pak ya. Soal ujian ya Pak seperti OAS.
Nah, kalau Bapak buka fasilitas Moodle, ya Pak ya, fasilitas Moodle yang ada di mungkin Bu Anjar juga sudah familiar atau Bapak Ibu sekalian soal fasilitas Moodle, itu di dalamnya untuk fasilitas ujian, soalnya bisa diacak Pak. Jadi kalau pesertanya Bapak ada 50, nah peserta 1 sampai 10 Bapak bikin soal tipe A. Kemudian peserta yang nomor 11 sampai peserta nomor 30 pakai soal tipe B. Nah, itu Moodle mempunyai fasilitas itu untuk ngacak soal, Pak. Jadi kekhawatiran Bapak atau concern Bapak terhadap peserta 1 dan lainnya nyontek bisa dihindari, Pak. Karena satu sama lain soalnya tidak sama. Ya, jadi Moodle itu punya fasilitas untuk mengacak soal. Ya, Pak. Nah, yang berikutnya adalah kaitannya dengan diskusi kolektif, Pak, atau diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok, Pak, itu kita perlu mengguide, ya. Jadi ketika kita akan membagikan kelompok, misalnya 3, kelompok A, B, C, maka perlu ada semacam petunjuk, Pak. Misalnya kelompok A, Bapak kasih pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang intinya hasil dari diskusi kelompok ini apa? Jadi diawali dengan permasalahan. Misalnya permasalahan mengenai pandemi COVID ya Pak ya. Grup A itu akan membicarakan mengenai keterbatasan data pandemi. Sehingga hasil yang dicapai, diskusi yang dicapai itu kira-kira berupa angka, lokasi, di mana. Nah yang kelompok B juga diberi guidance bahwa misalnya berdasarkan usia berapa yang biasanya kena atau dikaitkan dengan lokasi di mana misalnya. Yang ketiga misalnya dia akan upaya pemerintah atau regulasi pemerintah apa yang diperlukan berdasarkan dari 1, 2 ini. Dia akan hidup Pak. Oh jadi diskusi kelompok yang 1 nanti kan mereka masing-masing diskusi itu nanti akan menghasilkan hasil diskusi ya Pak ya, hasil diskusi. Kemudian masing-masing itu akan mempresentasikan, nah akan menjadi informasi yang sangat baik, yaitu dengan cara membuat topik, kemudian output dari hasil diskusi itu apa. Tidak usah banyak-banyak Pak, dibikin 1, 2, atau 3 pertanyaannya udah bisa. Atau cara lain diberi semacam cerita singkat gitu, 2 paragraf, nggak usah banyak-banyak. Terjadi pandemi COVID misalnya di Jawa Timur, mengapa terlalu tinggi misalnya. Upaya pemerintah seperti Pak, jika menggait kepada teman-teman diskusi kelompok itu tidak kemana-mana, membatasi Pak, skopnya sangat dibatasi. Output dari hasil diskusi kelompok harus ini, kira-kira gitu. Jadi perlu ada semacam guidance sebelum breakout menjadi ke diskusi kelompok. Jadi ada guidance-nya Pak. Barangkali itu pertanyaan dari Pak Hartono atau ada lagi yang belum saya jawab Pak Hartono? Gimana Pak Hartono? Masih ada yang kurang? Sudah dulu? Oh, belum. Suaranya tidak terdengar. Masih di mute. Masih di mute. Baik, Bu. Satu lagi, ini materi yang dalam modul yang dari LAN tadi memang komplit ya Bu. Ada dalam bentuk teks, kemudian ada dalam bentuk PowerPoint, itu langsung given Bu ya. Jadi satu modul masing-masing materi atau gimana Bu? Ya, ada formatnya Pak. Bapak ada bisa formatnya. Ya, Bapak buka nanti Pak di lan.go.id Pak. Di situ ada salah satunya di dalamnya nanti Bapak masuk ke misalnya TSK itu Pak, pelatihan yang training sosiokultural Pak di situ. Nah, Bapak bisa lihat di situ ada modul-modulnya Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Maya. Salam sehat Bu. Salam sehat ya, Pak Hartono ya. Makasih Pak Hartono. Ya, sama-sama Pak Anjar. Ya, lanjut Mas Muslim, silakan Mas Muslim. Baik, terima kasih Bu Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Maya. Ya. Diskusi kali ini menarik buat saya karena ini satu hal, walaupun Pusdiklat sudah lama mengembangkan, tahun ini kita baru melaksanakan dengan terpaksa dan tidak terpaksa. Karena kita sudah buat, Ibu mohon izin, Moodle juga. Di Pusdiklat ada Moodle yang kita kembangkan.
kita namakan LDK, e-learning diklat kepustakawanan. Nah, tahun ini kita coba dengan ya kekurangan-kekurangan yang ada, Ibu. Nah, yang ini saya tertarik dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Leni terkait dengan waktu efektif pembelajaran, Ibu. Setahu saya dalam edaran, entah ini Menpan atau LAN ya, yang menyatakan bahwa 1 hari itu hanya 3 jam, Ibu, dibatasi. Nah, ketika 3 jam dibatasi, dengan kurikulum yang ada dalam pembelajaran kali ini kita masih pakai kurikulum yang konvensional. Apakah perlu dibuat kurikulum untuk e-learningnya itu sendiri? Jadi ada pembeda antara paparan, kemudian diskusi, pembelajaran mandiri yang sudah dibedakan jam pelatihannya, yang seperti itu. Nah, ini apakah 3 jam yang dimaksud itu satu pengajar atau beberapa pengajar, itu juga akan mempengaruhi juga dalam desain penyelenggaraan pelatihannya, Ibu. Mohon arahannya. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran klasikal, kami kalau Widya Suara itu menyiapkan desain RBPMD-nya, Bu, RBPMP yang ada dan RP-nya. Nah, apakah untuk pembelajaran e-learning ini perlu disiapkan RBPMP yang tersendiri? Jadi ada desain instruksionalnya seperti apa sehingga target dari tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, ini mohon arahan terkait dengan kita ada e-learning, rencana Pak Kepala mengarahkan kalau misalnya nanti pembelajaran itu kalau bisa peserta itu bisa memilih materi-materi tertentu saja. Jadi ada mata diklat tertentu yang dipilih, kemudian dia memilih hanya misalnya contoh layanan saja atau pengolahan saja karena butuhnya bagian itu. Apakah itu masuk ke dalam pelatihan atau kita buat satu modul tersendiri seperti Massive Open Online Course, Ibu? Jadi nanti kalau sudah mencapai satu capaian konversi yang sesuai dengan pelatihan, itu bisa dikonversi sesuai, kalau nggak salah ada badge yang kalau dia udah lulus ini dia bisa dapat badge. Dan itu belum kita lakukan sih, cuma ini baru yang saya baca seperti itu. Mungkin itu saja Bu Maya, terima kasih, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dulu ya Pak Muslim. Saya appreciate nih, kelihatannya Bapak banyak inovasi ya, membuat dari model itu menamakan apa Pak? LDK kan ya Pak ya? LDK Bu, e-learning diklat kepustakawanan. Oh ya, bisa diakses ya Pak ya? Bisa Ibu, tapi kalau untuk masuk ya nanti mungkin untuk pembelajaran di-enroll dulu Ibu. Ya karena kita pakai Moodle juga, Ibu udah paham semua tentang Moodle, arahnya seperti itu. Kita udah di ldk.perpusnas.go.id Ibu. Oke, nanti saya buka setelah ini selesai ya Pak ya, supaya bisa dapat gambaran ya Pak ya. Oke, yang pertanyaan pertama Pak, soal 3 jam, itu benar. Kita coba sama-sama lihat Pak peraturan Kepala LAN nomor 2 tahun 2018 mengenai e-learning. Di situ memang saya supaya tidak salah, saya juga sedang buka itu perkalannya ya Pak ya. Perkalan mengenai e-learning nomor 2, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sempat ini nomor 8 maaf, nomor 8 tahun 2018. Pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil ya Pak melalui e-learning. Nah, di situ disebut yang 3 jam pada pasal, supaya kita sama-sama membuka. Saya baca dulu Pak ketentuan di bab 5 ya Pak ya. Jangka waktu penyelenggaraan e-learning ditetapkan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Nah, jangka waktu sebagaimana yang disebut ayat 1 itu dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. JP disetarakan dengan 45 menit. Pembelajaran e-learning dalam 1 hari paling lama 3 JP. Ya.
Penentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan. Penyelenggaraan e-learning mendapatkan hak dan pengakuan yang sama dengan penyelenggaraan pengembangan kompetensi secara klasikal. Nah, ini barangkali menjawab pertanyaan tadi Pak Muslim ya Pak ya. Hak dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan untuk pemenuhan hak pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui ya, sebagai ASN, kita mempunyai hak mengikuti pelatihan setahun 20 jam pelajaran atau JP. Nah, dengan mengikuti e-learning ini Pak, yang kami bacakan tadi di pasal 17 ayat 3, bahwa penyelenggaraan e-learning mendapatkan hak dan pengakuan yang sama dengan penyelenggaraan pengembangan kompetensi secara klasikal. Saya coba screenshot barangkali saya kirim ke Bu Anjar ya, Bu Anjar ya, supaya teman-teman bisa lihat kalau belum sempat download peraturan kepalalannya, supaya jelas yang dimaksud dengan 3 jam tadi. Saya sudah kirim ke WA-nya Bu Anjar, itu sudah saya screenshot isi dari Perkalan nomor 8 tahun 2018. Ya, di situ disebutkan antara lain bahwa 3 jam maksimum dalam 1 hari, ya Pak ya. Pembelajaran e-learning dalam 1 hari maksimum 3 JP. Ya, kemudian semua biaya yang timbul penyelenggaraan e-learning dibebankan kepada anggaran belanja lembaga pelatihan, anggaran instansi asal peserta pelatihan dan atau sumber pembiayaan lainnya. Nah, itu yang barangkali tadi pertanyaan soal 3 JP. Nah, masalah pengaturannya Pak, sebetulnya mengapa ini disampaikan di sini Pak Muslim, Bapak Ibu sekalian, mengenai 3 JP. Kalau kita melihat atau membandingkan dengan klasikal ya Pak ya, ada barangkali seorang Widyaiswara memberikan tugas secara klasikal kepada peserta. Setelah itu beliau menunggu peserta memberikan peserta mengerjakan tugasnya, seperti itu kan Pak. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa ketika seorang Widyaiswara memberikan tugas gitu kan, nah dia itu aktif. Jadi yang dimaksud 3 jam itu 3 jam aktif Pak. Jadi 3 jam harus aktif gitu, dan maksimum 3 jam. Jadi walaupun dia misalnya dari sehari misalnya 9 jam gitu ya Pak ya, maka untuk yang e-learning yang dihitung adalah keaktifan dia selama 3 jam di situ. Jadi sesuai dengan peraturan kepalalan tadi nomor 8 tahun 2018. Maaf, suaranya Pak Muslim nggak kedengar dari saya? Ya Ibu, baik. Oke, baik. Ya, kira-kira itu ya Pak ya. Jadi peraturan kepalalan nomor 8 tahun 2018. Ibu, nah, baik. Terkait dengan hal tersebut, boleh tidak? Gini, biasanya setelah itu kan ada forum diskusi atau chat. Ketika di kurikulum itu misalnya kita mengajar 8 jam pelatihan, apakah misalnya 1 hari itu sudah paparan dan tanya jawab diskusi itu 3 jam, boleh nggak chat atau forum diskusi itu dibuat lebih dari 1 atau 2 hari? Mungkin akan jadi tugas tambahan atau dibatasi juga untuk forum diskusi dalam arti yang tekstual, Ibu. Oh ya, bisa Pak. Jadi intinya adalah 3 jam dalam 1 hari. Jadi diganti harinya Pak. Di hari yang kedua misalnya, hari yang ketiga diatur seperti itu aja Pak. Siap. Bisa diatur seperti itu. Ya. Jadi menarik ya Pak ya. Saya ngebayangin Pak Muslim mengelola Widyaiswara ini dan mengatur jadwal. Bu. Ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Pak? Desain instruksional Bu, RBPMP, apakah perlu dibuat tersendiri atau disamakan dengan yang klasikal? Oh, dibuat tersendiri Pak biasanya Pak. Dibuat tersendiri. Kan supaya mempertajam Pak capaian capaian pesertanya. Iya. Indikator keberhasilan, baik Bu. Ya, sudah punya formatnya ya Pak ya? Ibu Anjar kayaknya perlu Bu. Oh ya.
Makanya kita lokakarya dulu Bu, supaya kita punya bayangan bagaimana sebenarnya nyusun RWPMP-nya itu. Oke, ya ya. Bagus sekali, makanya saya bilang ini lokakarya Bu Anjar, saya appreciate deh dengan teman-teman Perpusnas. Bagus. Ya, pertanyaan berikutnya ada lagi barangkali Mas Anu? Yang belum dijawab soal Bu Maya pertanyaannya? Mungkin pembedaan antara Masif Open Online Course dengan e-learning, Ibu. Ya. MOOC. Iya, MOOC. Ya, MOOC itu kan sebetulnya delivery ya Pak ya, metode delivery sebetulnya gitu ya. Yang masif gitu ya Pak ya. Sebetulnya dia masif itu artinya banyak gitu ya, yang secara masif. Nah, sementara e-learning itu kan selain daripada delivery substansi, tetapi kan lebih kepada tingkat pemahaman daripada target ya Pak ya, peserta gitu. Kalau massive MOOC itu emphasize-nya kepada delivery, proses delivery-nya saja Pak. Tapi kalau e-learning ini seberapa jauh peserta itu memahami substansi yang disampaikan, seberapa efektif bisa dipahami, kedua kesuksesan di dalam penyelenggaraan ini Pak. Karena tidak semua bisa sukses itu. Artinya ya kendala tadi jaringan, kendala dari substansi, kendala dari peserta. Jadi kalau kita menyelenggarakan e-learning untuk 60 orang, kita bisa lihat tingkat keberhasilan misalnya dengan ada evaluasi, Bapak mungkin udah biasa ya evaluasi dengan modul. Kita kan bisa melihat tuh Pak, sebetulnya teman-teman ini bisa menangkap 60% daripada program yang disampaikan atau 30% gitu. Itu kita bisa melakukan evaluasi di situ Pak terhadap dengan e-learning itu gitu kan Pak ya. Nah sementara kalau MOOC itu kan kepada hal delivery, saya emphasize-nya delivery kira-kira gitu Pak. Bahasa mudahnya kalau mau membedakan MOOC apa sih, e-learning itu apa gitu. Ya Pak ya. Seperti orang juga mengatakan apa sih bedanya e-learning dengan online gitu. Yeah. Ya kan online juga, tapi online itu a part of gitu kan ya. Online itu a part of e-learning gitu kan Pak. Nah, MOOC ini part of delivery services gitu. Apa metodologi delivery kira-kira gitu. Menjawab nggak kira-kira Pak Muslim? Iya Bu, karena ini Bu, sebenarnya karena ada permintaan. Kalau misalnya kita melihat kami di Pusdiklat itu kan untuk pustakawan sekolah ada sekitar 250 ribuan Ibu. Kalau untuk e-learning saja, kalau saya berpikir kalau e-learning kita laksanakan dengan jumlah yang masif kan nggak mungkin Bu ya. Jadi mengukur kompetensi jumlah 100 orang dalam satu kelas saja udah kelabakan. Nah untuk itu apakah dimungkinkan itu kita ubah format MOOC itu dalam arti bukan sebagai bentuk sertifikasi pustakawan, tapi jika ada guru-guru yang ingin belajar mandiri itu kita siapkan platformnya. Nah kemudian dari situ kita persilakan kalau mereka mau daftar dengan arahan ada tutorialnya, kemudian ada tutonnya yang mungkin bisa kita jadwalkan untuk proses pembelajaran seperti itu Ibu. Oh Bapak jadi ingin atau barangkali bisa ini Pak dielaborasi. Targetnya tuh Bapak mengukur kompetensi melalui peningkatan pelatihan yang dilaksanakan e-learning. Kira-kira gitu ya Pak ya? Iya, bisa jadi seperti itu Ibu. Dengan 250 ribu itu Pak ya? Ya, betul. 250 ribu pustakawan. Ya, sebetulnya bisa banyak pilihan Pak. Bapak, maksud saya platform-platform yang akan digunakan apa tuh? Server Bapak aman ya Pak ya? Servernya aman nggak Pak? Nah, 200 sekaligus 250 maksud saya gini, kita kan tidak bisa cuma satu aspek ya Pak ya melihatnya. Betul. Begitu Bapak nyebut 250 ribu, yang kebayang di saya servernya Bapak kekuatannya seberapa. Yang kedua, kalau sekaligus aspek diakses di dalam waktu yang bersamaan, kira-kira kekuatan aplikasi sama kekuatan server. Kira-kira gitu Pak. Nah untuk menghindari itu gitu kan, Bapak bisa pilih lain misalnya kalau server
servernya aman, oke. Saya kira itu biasa Pak. Seperti Indonesia Mengajar itu juga ratusan ribu Pak. Saya ngobrol dengan teman-teman dari ITB dan UI ya, mereka yang dapat kegiatan untuk Indonesia Mengajar itu kan jumlahnya itu besar Pak. Seperti kita CPNS ini kan juga sekarang ada sekitar ya di atas 200.000 juga Pak CPNS untuk pelatihan. Jadi intinya barangkali kebutuhan dari Pak Muslim, teman-teman di Perpusnas, dengan kondisi yang support infrastrukturnya seperti apa Pak. Tinggal Bapak bisa milih mau yang pakai teknologi yang mana gitu Pak. Tercapai itu. Kalau Bapak merasa servernya aman, artinya kuat, terus kedua aplikasinya juga aman juga, itu mungkin bisa dalam waktu bersamaan. Alternatif lain, misalnya Bapak mau mengamankan server, Bapak bikinnya pakai programnya dibikin mobile aja Pak, untuk mengurangi beban daripada server itu gitu. Baik Ibu. Jadi bisa banyak pilihan sebetulnya Pak. Bapak mau apa tujuannya dulu gitu Pak, tujuannya supaya lebih target yang mau di Bapak capai, adanya peningkatan kompetensi pustakawan pada beberapa lokasi misalnya itu tercapai misalnya. Jadi bisa banyak pilihan gitu Pak. Tapi intinya nomor satu aplikasi dan servernya Bapak cek dulu deh Pak. Kalau misalnya itu oke, ya udah bisa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Kedua ya itu tadi Pak, buat ngakal-ngakalin alternatif supaya servernya nggak terlalu bebannya atau berat. Bapak bikin pakai versi mobile aja Pak, jadi nggak nyangkut di servernya. Misalnya gitu loh Pak. Ya Ibu, memang kami baru mau ini arahnya e-learning dulu kita jalankan biar stabil. Nanti dari situ kita sudah mulai mengarah untuk menyiapkan ke arah sana Ibu. Karena e-learning sendiri target itu nggak akan bisa lebih besar dari yang ada. Nah ketika itu dimungkinkan apa yang baru saya pelajari itu di MOOC, kemudian mungkin saya belum saya harus baca platform-platform lain yang dimungkinkan untuk membantu mendukung target tersebut Ibu. Ya. Baik Ibu, terima kasih arahannya. Ya. Selamat Pak. Jadi udah kebayang nih kerjaannya Pak Muslim, menarik lah. Mengurusi 250.000 pustakawan ya Pak ya seluruh Indonesia. Bagaimana caranya supaya terjadi peningkatan kompetensi ya Pak ya. Baik Ibu. Siap. Terima kasih Mas Muslim. Ya, Ibu Anja, terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Maya, sepertinya waktu kita sudah hampir di hujung pertemuan ini Bu, karena sudah menunjukkan 11.26 gitu ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Lokakarya yang sudah berpartisipasi, kemudian juga terutama kepada Bu Maya yang sudah bersedia berbagi pengalaman ya, bagaimana mengelola e-learning di ILAN. Kemudian ternyata juga masih banyak PR Bu ternyata di kami. Pertama dari koreksi Ibu tadi tentang HTTP-nya, kita belum ada S-nya. Kemudian dari sisi pelaksanaan e-learning juga kami perlu belajar banyak. Seperti tadi Mas Husin sampaikan bahwa memang kita masih perlu kita terus tingkatkan untuk pelaksanaan e-learning ini. Terima kasih Bu Maya. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf atas nama pribadi maupun panitia. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain sesi, konsultasi, di lain sesi untuk koordinasi gitu Bu Maya. Terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Anjar, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Maya. Ya, salam sehat Bapak Ibu. Ya. Salam sehat. Terima kasih Ibu. Saya izin live ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sesi pertama pada hari ini. Sesi berikutnya akan kita mulai pada pukul 13.00 dengan narasumber Fahri Ardiansyah dari LAN juga dan moderator Ibu Lia